Heni Boru Simanjuntak. Saya penyuluh kesehatan masyarakat ahli dari Puskesmas Sandang Buit Balige. Kehadiran saya kemari karena saya tahu di sini ada sedang berjalan Posyandu Laksat, Desa Sibolah Tangsas. Jadi kesempatan ini saya pakai Amang Inang untuk memberikan informasi kesehatan kepada Amang Inang yang hari ini hadir membawa anaknya, membawa cucunya ke Posyandu kita. Bulan ini bulan Februari. Amang Inang ada yang tahu apa yang Amang Inang pasti dapatkan di bulan ini? Kira-kira agak spesifik kalau bulan Februari. Ada yang tahu? Terima kasih. Akan ada pemberian obat cacing dan vitamin A yang tidak bisa Amang Inang dapatkan di bulan-bulan yang lain kecuali bulan Februari dan bulan Agustus. Iya, oke. Nah, nanti pemberian obat cacing itu dimulai dari usia 1 tahun. 1 tahun boleh diberikan obat cacing. Ingat pemberiannya. Amang Inang juga nanti harus ingat, mana tahu kami kan kader tenaga kesehatan bisa jadi silap. Ya, usia 1-2 tahun hanya dapat setengah tablet untuk anak Amang Inang. Beta sila kai madokon, le kami sada tablet. Amang Inang tolong ingatkan kami. Hanya setengah tablet. Untuk usia 6 bulan sampai 11 bulan, Amang Inang anaknya hanya diberikan kapsul vitamin A berwarna biru. Thank you, biru. Nah, usia 11 bulan ke atas sampai 59 itu dapat kapsul vitamin A warna merah. Amang Inangnya tolong diingat. Bu, kan 1 hari, gimana cara pemberiannya? Nah, kalau di posyandu nanti biasanya langsung diberikan kapsul vitamin A-nya, obat cacingnya silakan berikan di rumah. Gini Bu Heni, kebetulan di posyandu nggak mau, saya berikan di rumah aja dua-duanya, boleh nggak? Boleh, tapi mohon dijarakkan. Amang Inangnya jangan sama pemberiannya. Silakan dulu berikan kapsul vitamin A, nanti mungkin malam hari setelah selesai makan boleh diberikan obat cacingnya. Cara pemberian obat cacing ada yang tahu Amang Inang? Obat cacing gimana? Boleh nggak Bu, anak saya umur 4 tahun udah jago minum tablet, boleh nggak langsung dibondut? Nah, itu kurang tepat. Obat cacing dia harus dihancurkan dulu. Cara menghancurkannya bagi anak-anak yang sudah kerjasamanya baik, udah agak besar, 4 tahun, kalau dia bisa kunyah silakan dihancurkan dulu dalam mulut. Udah hancur, baru langsung boleh ditelan. Sama seperti pemberian tablet antasida. Kalau Amang Inang pernah menderita penyakit asam lambung, biasa kena sama obat yang satu itu. Ini pun sama pemberiannya. Bagi anak-anak yang belum bisa kunyah, silahkan dihancurkan, ditaruh di sendok, ya kan? Dilarutkan dulu, baru diminumkan. Begitu Bu ya. Nah, ada satu lagi tablet tambah darah. Saya ingatkan kembali bagi ibu hamil, begitu dia sudah hamil, mohon kami sarankan untuk tetap diberikan obat tablet tambah darah. Ibu ya, Bu, mual-mual. Oke, kalau masih mual, minimal selama kehamilan harus ada 90 tablet. Itu minimal, tapi yang paling baik adalah begitu ibunya tahu hamil dan tidak punya banyak keluhan untuk mual-muntah, boleh langsung diberikan tablet tambah darah. Nah, itu yang boleh saya informasikan hari ini. Selain ini, ada lagi satu hal yang paling penting Amang Inang. Pernah dengar kasus rabies? Kasus apa itu ya? Anjing. Apa hanya anjing dikatakan yang menggigit kalau kasus rabies? Apalagi? Kucing. Terima kasih, artinya kita sudah paham. Nah, kalau misalnya ada anjing tiba-tiba berubah perilakunya, apa yang Amang Inang lakukan? Ya, saya kasih tahu sedikit. Izin ya Bu, boleh silakan duduk sebentar ya Ibu. Nah, rabies itu Inang penyakit yang menyerang susunan saraf pusat manusia dan belum ditemukan hingga saat ini pengobatannya kalau sudah ada penyakit rabies. Mematikan itu kata kuncinya. Meskipun mematikan tapi masih bisa dicegah, diobati tidak bisa. Ayo kita belajar. Kalau sudah terkena infeksi rabies, biasanya gejalanya bisa kita lihat dari hewannya dan dari manusianya. Yang pertama kita cerita manusia dulu. Kami pusat kesehatan masyarakat, kami biasanya lebih fokus ke manusianya, korbannya. Manusianya biasanya gejalanya menginang, bekas gigitan itu akan mulai meradang. Oke? Kita biasanya agak demam, perasaan udah pegal-pegal, dan yang paling berat akan ada
air liurnya, air ludahnya makin banyak. Takut lihat air, takut lihat cahaya, takut terkena angin. Dan biasanya kalau manusianya sudah menunjukkan gejala yang baru saya sebutkan tadi, tidak mendahului Tuhan, sulit untuk diselamatkan. Ya, itu kalau manusianya. Bu Heni, gimana kalau hewannya? Kami kan nggak tahu anjing saya rabies atau tidak. Yes, sampai detik ini belum ada yang bisa mendeteksi anjing itu rabies atau tidak. Belum ada alatnya. Jadi caranya adalah ibu tolong amati perubahan perilaku anjing ibu sendiri atau anjing tetangga. Silakan amati. Biasanya satu, kalau anjingnya sudah terkena infeksi rabies, yang pertama itu biasanya anjingnya itu suka mengeram kuat, marah tanpa sebab, lari nggak ada arah, air liurnya biasanya bernetes-netes, dan biasanya kadang juga anjingnya tidak suka tengok cahaya, dia suka ngendap-ngendap, diam aja. Ya Bu ya, seperti itu anjingnya. Dan kalau ada yang bergerak dia suka gigit, apapun dia gigiti, batu dia gigit. Ya, ada sepatu digigiti nggak tahu arah. Kalau ibu sudah temukan anjingnya begitu, tolong langsung dikandangkan dulu. Apa yang saya lakukan Bu Heni kalau seperti itu? Anjing saya ada perubahan perilaku, laporkan ke dinas terkait yang menaungi masalah ternak atau hewan. Jangan ke puskesmas Bu, kami nggak paham tentang anjing. Yang paham itu dinas terkait, dinas peternakan. Bu Heni, kami nggak tahu yang mana dinas peternakan. Silakan laporkan ke pemerintah desa setempat, karena pemerintah desa adalah instansi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Silakan laporkan, Pak Kades atau siapapun perangkat desa atau Pak Kadus, ini anjingku sepertinya aneh, ada perubahan perilaku. Ini bagaimana? Tadi sudah saya kandangkan. Oke, ya. Saya katakan tadi yang terakhir, rabies tidak bisa diobati tapi bisa dicegah. Salah satu mencegah yang tadi, amati perubahan perilaku. Yang kedua, mohon Ibu, kalau memang rindu punya anjing, tolong anjingnya divaksin rabies secara berkala Ibu. Kemana? Itu tadi, ke dinas yang tadi. Ibu ya, laporkan ke Pak Kades. Pak Kades, aku udah beli anjing. Mohon informasi kemana aku dapatkan vaksin ini? Tolong ya Ibu. Ya, kalau semua masyarakat peduli sama anjing peliharaannya, maka kasus rabies tidak akan pernah terjadi lagi. Dan setiap tahun ada saja kematian akibat rabies Ibu. Saya dulu. Ibu ya, mohon itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang hadir di sini tidak terlalu banyak, tapi besar harapan kami informasi yang sedikit ini bisa Bapak Ibu sampaikan kepada warga sekitar kita agar kita aman dari kasus rabies. Ibu, mohon maaf jika ada perkataan atau sikap saya yang kurang berkenan. Demikian informasi dari saya. Terima kasih Ibu.